Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang kiamat, angin lembut dari Yaman beringsut datang. Kemudian Ka'bah akan dihancurkan seorang lelaki. Munculnya matahari dari arah barat menjadi salah satu peringatan telah tertutupnya seluruh amal baik manusia. Setelah itu muncullah binatang melata dari perut bumi yang disusul dengan berkelebatnya angin lembut yang datang dari Yaman. Angin lembut tersebut bertiup sebelum hari kiamat, yakni setelah matinya bangsa Ya'jud dan Ma'jud, di mana kaum muslimin akan hidup dalam kesejahteraan dan kemakmuran. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Nawas bin Sya'am mengenai kisah Dajjal. Tatkala mereka hidup dalam keadaan demikian itu, Allah mengirim sebuah angin yang lembut yang mengambil mereka dan mencabut nyawa setiap orang mukmin dan muslim, sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang jahat. Mereka saling bermusuhan di antara sesama, sebagaimana keledai saling bermusuhan di antara sesama. Pada mereka itulah kiamat akan terjadi. Hadis riwayat Muslim. Setelah peristiwa datangnya angin lembut dari Yaman yang mengangkat roh orang-orang yang masih memiliki keimanan di hatinya, meskipun itu hanya seberat ukuran biji sawi, maka tak ada lagi manusia yang tersisa di muka bumi ini, kecuali hanyalah orang-orang kafir dan jahat yang tak lagi sudi menyebut nama Allah. Maka tak ayal bila di kemudian hari tiada seorang pun yang dapat merawat Ka'bah ataupun menjadikannya tempat beribadah. Hingga datanglah seorang lelaki botak dari Habasyah yang bernama Zu Suwaikatain yang menghancurkan Ka'bah, merusak perhiasannya, melepas kiswahnya, serta mengambil batunya satu persatu menggunakan sekop dan cangkul. Dan setelah pembinasaan Ka'bah itu, Baitullah tidak pernah tersisa lagi ataupun dimakmurkan oleh orang-orang yang beribadah untuk selama-lamanya, hingga hari kiamat itu tiba. Cara mengenai munculnya api besar dari Yaman yang menggiring manusia, Rasulullah SAW bersabda, "Dan orang yang paling akhir dikumpulkan oleh api menuju mahsyar adalah dua orang pengembala dari Muzayanah yang hendak ke Madinah dengan berteriak-teriak mencari kambingnya. Kemudian ia menjumpai kambingnya yang ternyata sudah menjadi liar." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah mengisahkan tentang keadaan mereka tatkala itu dalam hadis Abu Hurairah. Manusia akan digiring dalam tiga keadaan. Dalam keadaan berharap dan cemas, dua orang berkendara di atas satu unta, tiga orang di atas satu unta, bahkan 10 orang di atas satu unta, sedangkan orang-orang yang tersisa akan digiring oleh api. Api itu menyertai mereka ketika mereka tidur malam, menyertai mereka ketika tidur siang. Para perawi berkata, dan menyertai mereka di pagi hari, juga menyertai mereka di sore hari. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa manusia akan dikumpulkan dalam tiga keadaan. Kelompok pertama akan dikumpulkan dalam keadaan berharap dan cemas. Kelompok kedua akan berkendara di atas satu unta. Satu unta ketika itu akan dinaiki beramai-ramai. Ada yang dikendarai 2 orang, 3 orang, bahkan 10 orang. Lalu bisakah hal itu terjadi, yakni berkendaranya banyak orang di atas satu unta? Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah mereka bergantian menaiki unta tersebut. Sebagian yang lain mengatakan bahwa pada saat itu Allah memberikan kekuatan pada unta-unta sehingga mampu melakukan hal itu. Namun tampaknya yang dimaksud bahwa hal ini menunjukkan sedikitnya kendaraan yang bisa ditunggangi saat itu, sehingga mereka terpaksa mengendarai satu unta bersama-sama. Kelompok ketiga akan digiring oleh api. Api tersebut tidak meninggalkan mereka sama sekali sampai tiba di padang mahsyar. Semua manusia yang dikumpulkan pada saat itu adalah orang-orang yang paling buruk,
karena kiamat tidaklah terjadi kecuali pada seburuk-buruk manusia. Rasulullah bersabda, "Tidaklah terjadi hari kiamat kecuali pada manusia-manusia paling buruk. Mereka lebih buruk dari orang-orang jahiliyah. Tidaklah mereka berdoa kepada Allah dengan sesuatu kecuali Allah tolak doa mereka." Hadis riwayat Muslim. Demikian sekelumit huru-hara yang kelak akan terjadi menjelang datangnya hari kiamat. Adapun berbagai peristiwa besar lainnya yang masih begitu banyak, termasuk munculnya Imam Mahdi, perang melawan penguasa Arab yang murtad, penaklukan Persia dan pembersihan ideologi Syiah dari Iran, penaklukan dan kekalahan Israel, penaklukan Baitul Maqdis dan pembebasan Masjidil Aqsa, terbunuhnya Dajjal dengan pedang Isa Al-Masih, datangnya Ya'juj Ma'juj, dan rangkaian peristiwa lain yang tak kalah dahsyat. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Mohon maaf jika dalam tayangan ini ada tayangan gambar dan narasi yang menyinggung hati. Semoga tayangan ini bisa menjadi hikmah dan ibroh bagi kita semua.